Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sebuah kisah misteri. Kembali lagi bersama saya Rio Wijaya. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan. Terima kasih juga untuk sahabat yang selalu memberikan dukungan, memberikan support agar channel ini dapat berkembang. Untuk sahabat yang baru bergabung, baru mendengarkan kisah misteri yang saya ceritakan, sahabat boleh mengklik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan video-video sebuah kisah misteri selanjutnya. Sahabat juga bisa memfollow akun Instagram saya rio.wijaya91 karena di Instagram saya sering live untuk menceritakan kisah-kisah misteri. Dan di sebuah kisah misteri kali ini, sesuai permintaan dari sahabat semua, saya akan menceritakan kisah Mentawa part kedua yang menceritakan seseorang yang tersesat di desa gaib Mentawa selama 100 hari. Jadi bagaimana kisahnya? Simak hanya di sebuah kisah misteri. Di video sebelumnya saya sudah menceritakan asal-usul Mentawa dari beberapa pandangan, dari beberapa cerita masyarakat yang berkembang di Jambi. Dan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang terjadi di desa Mentawa. Kejadian ini kurang lebih sekitar tahun 1970-an yang lalu. Menceritakan seorang warga desa yang gak sengaja melintasi sungai perbatasan desa Mentawa masuk ke desa Mentawa. Pemuda ini kita sebut saja dengan nama Amin. Tapi sebelum saya melanjutkan kisah ini, untuk sahabat yang belum mendengarkan kisah asal-usul desa Mentawa, sahabat bisa menonton videonya di link yang sudah saya siapkan di box deskripsi. Dan di video kali ini juga saya akan menjawab beberapa pertanyaan sahabat di kolom komentar yang ada di video sebelumnya. Yang mana sahabat bertanya, kok di thumbnailnya mengatakan kalau desa Mentawa itu peradabannya sudah maju. Nah, di video inilah akan menjawab semua pertanyaan dari sahabat-sahabat semua. Di tahun 1970-an itu, Amin yang baru berusia sekitar 20 tahunan. Beliau ini berprofesi sebagai nelayan dan sesekali Amin ini pergi berburu untuk mencari napu. Napu itu sejenis kancil ya, hewan liar yang ada di hutan yang memang menjadi buruan pada saat itu di sekitaran tahun 1970-an. Amin yang ceritanya desanya ini tidak terlalu jauh lah dari perbatasan air hitam dengan desa Mentawa, yang mana di video sebelumnya saya sudah ceritakan. Tanda-tanda kalau kita sudah memasuki wilayah Mentawa ini, itu ditandai dengan ada aliran sungai dan bekas pohon cabai yang ukurannya hampir sebesar pohon nangka. Nah, Amin ini sudah diperingati oleh beberapa warga desa. Amin, kamu kalau nyari ikan jangan sampailah ke perbatasan Mentawa. Kamu juga kalau berburu napu tuh jangan sampailah masuk ke hutan wilayah Mentawa. Hati-hati Min, di sana tuh banyak gaibnya. Nanti kalau kamu masuk ke sana, kamu nggak bisa keluar. Tapi Amin ini orangnya masa bodoh lah. Dia menganggap kalau semua tanah, semua wilayah, semua hutan itu sama. Dia masih berpikir kalau ya yang namanya hutan pastilah ada penunggunya. Asal kita nggak ngelakuin hal yang macam-macam, insyaallah kita bakal keluar dengan selamat. Jadi dengan keyakinan Amin seperti itu, dia pun teruslah melakukan aktivitasnya untuk mencari ikan. Nah, di kampung tempat Amin tinggal ini, memang mayoritas warganya, anak-anak muda di sana, kalau mereka nggak bantu orang tuanya di kebun, ya mereka ini menghabiskan waktu untuk mencari ikan. Ada yang memasang tajur, ada yang memasang pukat ya. Pukat itu seperti jaring yang dibentang di sungai, dan ada juga yang pergi menjala ikan. Nah, di antara nelayan-nelayan yang ada di desa tempat si Amin ini tinggal, boleh dikatakan Amin inilah pemuda yang mencari ikan itu getol banget, sampai-sampai dijulukin si Amin ini pasar ikan. Karena kalau setiap Amin keluar dari dalam hutan,
Ya, di dalam perahu Amin itu penuh ikan. Ikan yang diambil sama Amin ini nggak sembarangan ikan. Kalau dia mendapatkan ikan-ikan kecil, Amin ini nggak mau dilepasin sama Amin. Dia cuma ngambil ikan-ikan yang berukuran besar. Nah, dengan keterampilan Amin mencari ikan yang besar-besar inilah, Amin dijuluki sebagai pasar ikan. Selain Amin ini jago untuk mencari ikan, Amin ini juga memiliki keterampilan untuk menembak. Dalam bidang berburu, setiap Amin masuk ke hutan, Amin ini pasti keluar membawa hasil buruannya, yaitu napu. Nah, jadi di sekitar tahun 1970-an itu, Amin ini berpamitan lah dengan orang tuanya untuk pergi berburu pada suatu malam. Amin ini yang biasanya kalau pergi berburu tuh kalau nggak berdua ya bertiga. Tapi malam itu, Amin ini pergi berburu cuman seorang diri. Ibu Amin di sini mengatakan kepada anaknya, ya hati-hatilah nak, jangan lupa kamu sebelum subuh udah harus pulang karena berbahaya nak. Iya ma, aku ingat. Nah, jadi di sini pesan yang disampaikan oleh ibunya Amin ini memiliki makna. Jangan sampai keluar sebelum subuh di dalam hutan. Nah, jadi sini saya sedikit jelaskan biar teman-teman nggak bingung nanti ya. Jadi di dalam hutan ini kita nggak tahu apa saja yang menghuni hutan tersebut. Selain banyak binatang-binatang buas, selain banyak binatang malam, di saat malam hari. Di hutan yang lebat, di hutan yang kita nggak tahu siapa saja yang menghuninya. Disitulah makhluk-makhluk gaib itu berkeliaran. Mulai dari jin, mulai dari sebangsa dewo kalau kami orang Jambi bilang. Nah, ketika subuh hari, sebelum azan subuh berkumandang, tepatnya sebelum mentari terbit, makhluk-makhluk gaib ini kalau melihat manusia yang ada di dalam hutan, mereka ngisengin. Mereka menyesatkan kita untuk mencari jalan keluar. Makanya lebih baik kita keluar sebelum subuh di dalam hutan. Kalau mau nunggu pagi, pagi sekalian. Jangan memaksakan diri di saat waktu sudah mau memasuki waktu subuh, itu memaksakan diri untuk mencari jalan keluar. Disitulah setan-setan yang ada di dalam hutan, makhluk-makhluk gaib yang ada di dalam hutan menyesatkan langkah kita. Nah, jadi Amin ini sudah paham lah tata cara, selak beluk, adat istiadat untuk masuk ke dalam hutan. Amin pun berangkat pada malam itu seorang diri. Di tahun 1970 itu orang belum menggunakan senter. Amin ini pergi ke dalam hutan cuman membawa lampu togo. Ya, lampu togo itu lampu yang dibuat dari kaleng, itu dipakein bambu, diisi minyak tanah, dikasih sumbu lah. Cuman pakai itulah Amin ini sebagai penerangan, seperti obor lah bentuknya ya. Itu dibawa lah sama Amin masuk ke dalam hutan. Menurut cerita dari ibunya Amin, dia nih berangkat sekitar jam 9 malam. Perjalanan yang ditempuh Amin kalau Amin ini menuju ke hutan dekat rumahnya ya, yaitu kisaran palingan sekitar 20 menit lah. Tapi ini hutan yang dekat rumah Amin. Tapi Amin ini pada malam itu nggak tahu dia masuk hutan di sebelah mana. Singkat cerita, Amin ini berpamitan di malam itu. Nah, keluarga Amin ini ya nunggulah, kok anakku nggak pulang. Padahal azan subuh sudah berkumandang. Ibunya Amin ini masih berpikir positif. Oh, mungkin anakku bermalam di sana. Mungkin pagi atau siang lah baru pulang. Sampai pagi hari, sampai siang hari, Ibu Amin sama sekali tidak melihat anaknya pulang ke rumah. Amin menghilang selama 100 hari. 100 hari kurang lebih sekitar 3 bulan 10 hari, Amin tidak pulang ke rumah dan Amin dinyatakan hilang di dalam hutan. Warga yang ada di kampung sudah turun tangan, sudah menelusuri bagian-bagian hutan yang biasa didatangi Amin untuk berburu. Menurut cerita dari teman-teman Amin, wilayah-wilayah yang sering didatangi Amin untuk berburu itu memang di sekitaran desa gaib Mentawa. Warga setempat pun mencoba untuk mencari Amin, mulai dari mendatangkan orang-orang yang mengerti, yang dapat melihat tabir gaib. Mereka sama sekali tidak dapat melihat keberadaan Amin dan merasakan kalau Amin ini ada di dalam desa gaib Mentawa. Sudah beberapa kali dilakukan ritual-ritual adat, namun Amin ini sama sekali tidak diketahui kemana Amin ini pergi. Hingga suatu ketika, tepat di hari ke-100, Amin ini diketemukan warga yang sedang memancing. Melihat kalau Amin ini sedang duduk di pematang sungai. Salah satu warga yang melintas menggunakan perahu untuk memancing, melihat kalau itu orang bukan. Kok
kok udah kusut sekali, dia bilang. Rambutnya sudah berantakan, pakaiannya ini sudah lusuh lah kelihatannya. Tapi memang terlihat orang itu segar masih, walaupun badannya kurus, walaupun penampilan lusuh. Dari tatap matanya, dari raut wajahnya itu sama sekali tidak kelihatan kalau dia itu sedang kelelahan, kalau dia dalam kondisi sakit. Nah, orang ini tidak mengenali kalau itu adalah Amin. Nah, orang ini pun mendekati Amin, mengayuh perahunya untuk mendekati Amin yang sedang duduk di pinggir sungai, di sebuah batang kayu yang sudah tumbang ya, yang ada di pinggir sungai itu. Nah, ketika sudah dekat, orang itu baru sadar, loh, ini kan Amin. Min. Orang ini turun dari perahu mendekati Amin, dan Amin ini sama sekali ya, seperti nggak dengar lah ya kalau diajak berkomunikasi. Amin pun dibawa pulang pada hari itu. Sesampainya di kampung, keluarga Amin ini sangat histeris sekali. Mereka sudah berpikir kalau Amin ini sudah meninggal dunia. Bahkan keluarga Amin dan warga kampung tuh sudah sholat gaib ya, untuk mendoakan Amin. Mereka berpikir kalau Amin ini sudah meninggal dunia. Tapi ternyata Amin masih hidup. Ketika Amin dibawa pulang, keluarganya sangat histeris sekali. Amin diajak komunikasi, tapi Amin tidak dapat berkomunikasi. Sampai-sampai Amin ini kurang lebih sekitar 40 hari. Dia tidak berkomunikasi, dia tidak mau makan, dia tidak mau minum. Yang dilakukan Amin cuma duduk di depan air. Di mana ada air, di situ ada Amin. Jadi ditaruhlah Amin ini di rumah ya, di dalam kamarnya. Amin keluar. Amin pergi ke sumur, Amin duduk jongkok di depan sumur, melihat air yang ada di hadapannya. Sampai-sampai orang tua Amin ini bingung, apa nak yang kamu lihat? Nah, jadi karena kondisi Amin ini sangat memprihatinkan, tubuhnya kurus tapi wajahnya masih tetap segar terlihat ya. Aura kalau Amin ini sehat walafiat, tapi cuman kondisi fisiknya saja yang kurus itu terlihat dari pancaran aura dari wajah si Amin. Kedua orang tua Amin pun mencari solusi untuk ya mendatangkan orang yang mengerti lah ya, orang-orang yang paham tentang bidang mistis, tentang bidang-bidang gaib. Singkat cerita, salah seorang yang kita sebut saja dengan Wak Abu datang menemui Amin yang dalam kondisi tidak sadarkan diri. Wak Abu mengatakan kalau Amin ini ya, istilahnya apa ya, jiwanya di sini, tapi sukma Amin ini udah nggak tahu kemana, ruhnya itu nggak tahu kemana, seperti ditahan di alam gaib. Nah, Wak Abu pun mencoba untuk melakukan pencarian ya dengan media batin. Dengan batinnya, Wak Abu ini sama sekali tidak dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada si Amin ini. Kedua orang tuanya Amin pun menceritakan kepada Wak Abu apa yang sudah terjadi, apa yang dialami oleh anaknya. Amin ini hilang dari rumah ini kurang lebih hampir 100 hari. Kalau menurut perhitungan saya, Amin ini di hari ke-100 lah baru dapat diketemukan. Itu pun nggak sengaja diketemukan. Kami di rumah ini sudah ikhlas. Kami nganggap ya mungkin Amin ini meninggal dunia, atau Amin ini terjadi insiden lah yang namanya di hutan. Wah, Amin pergi berburu, Amin ya mungkin diterkam sama hewan buas. Kami sudah melakukan pencarian selama 3 bulan ini, tapi pencarian kami sama sekali tidak memuahkan hasil. Bahkan beberapa orang yang mengerti lah, yang paham tentang hal-hal gaib yang ada di kampung ini sudah membantu pencarian, tapi sama sekali tidak dapat menemukan Amin pada saat itu. Nah, mendengar kisah yang dialami oleh Amin ini, Wak Abu ini langsung keinget dengan apa yang sudah pernah terjadi kepada almarhum kakeknya Wak Abu. Almarhum kakeknya Wak Abu ini juga pernah hilang di wilayah Desa Mentawa. Nah, Wak Abu menceritakan kepada kedua orang tuanya Amin kalau dulu apa yang dialami sama Amin ini sudah pernah terjadi juga sama almarhum kakek saya. Wak Abu mengatakan menurut cerita yang didapatnya turun-temurun ya, yang menceritakan tentang almarhum kakeknya yang hilang di dalam Desa Mentawa ini, warga kampung pada saat itu sudah cemas, sudah merasa kalau kakeknya Wak Abu ini sudah meninggal lah, samalah pemikirannya dengan keluarganya si Amin ini. Lantas tua-tua kampung yang ada di desa Wak Amin ini menyarankan kedua orang tua Abu ini untuk pergi ke tengah-tengah hutan yang diyakini kalau itu adalah desa gaib Mentawa, dan mereka di sana disuruh bersenandung atau bernyanyi, memujuk makhluk gaib yang ada di sana untuk mengembalikan jiwa yang sudah mereka ambil. Nah, Wak Abu ini ingatlah ya beberapa pepeto atau beberapa syair lah untuk memujuk makhluk gaib yang ada di sana, dan Wak Abu pun memberikan
pepeto tersebut untuk dibacakan atau untuk disenandungkan oleh kedua orang tuanya Amin. Tapi di sini Wa Abu memperingati untuk kedua orang tuanya Amin. Ketika nanti kalian bersenandung di sana, ketika kalian berada di tengah-tengah hutan itu, tiba-tiba kalian melihat sesuatu yang nggak wajar lah. Contohnya ya, kalau kalian melihat di sekitaran kalian, di sekitaran sungai di dekat desa Mentawa itu, kalian melihat di dalam air itu berkilauan seperti ada emas, intan, permata, kalian sama sekali jangan sampai tergiur dengan harta tersebut. Dan ketika nanti sosok gaib yang ada di sana mulai keluar, mulai mendengarkan senandung yang kalian nyanyikan, kalian jangan takut dan kalian coba untuk berinteraksi, meminta agar sosok gaib yang ada di sana mengembalikan anak kalian. Nah, kalau anak kalian sudah melakukan kesalahan, kalian minta maaf. Wa Abu sekali lagi memperingatkan, jangan sampai ada pemikiran serakah di dalam hati kalian ketika kalian sudah tiba di dalam desa gaib Mentawa. Wa Abu pun mengantarkan kedua orang tua Amin ke titik pintu gerbang di mana bisa masuk ya ke dalam desa gaib Mentawa. Nah, gerbang yang saya ceritakan ini adalah tempat di mana bekas pohon cabai yang besar. Ya, pohon cabai yang ukurannya hampir sama besar dengan pohon nangka. Di situ ada sungai. Alirannya tidak terlalu deras, sungainya juga tidak terlalu lebar, dan menurut cerita, bekas batang cabai yang besar ini kan sudah tumbang, dan tumbangan batang cabai ini masih ada di dasar sungai tersebut. Aliran sungai itu tidak deras, tapi airnya sangat jernih sekali. Ketika kita melihat ke bawah, ya, seolah-olah batang kayu yang sudah tumbang, yang sudah berada di dalam dasar sungai itu, yaitu kalau kita jingkau dengan tangan ya, atau kalau kita masukin tangan kita ke dalam aliran sungai itu, ke dalam air itu, yaitu kira-kira bisa lah kita untuk menggapainya. Tapi ternyata sungai itu sangat dalam sekali. Yang kita lihat kalau batang kayu itu dekat, itu cuma penglihatan kita saja. Nah, Wa Abu mengantarkan kedua orang tua Amin di sana dengan menggunakan pakaian yang rapi, seolah-olah mau datang ke tempat yang sangat istimewa sekali. Mereka pun diantar Wa Abu menyeberang dengan menggunakan sebuah perahu. Di sini Wa Abu mengatakan, "Pak," untuk bapaknya Amin nih, "Pak, sebelum Bapak masuk, melangkahkan kaki Bapak masuk ke dalam semak belukar tersebut, Bapak azan dulu. Setelah Bapak azan, barulah dengan bismillah Bapak langkahkan kaki Bapak ke sana. Insya Allah, nanti ada aja lah jalan yang menuntun Bapak untuk bisa masuk ke tengah-tengah desa gaib Mentawa." Apa yang disarankan oleh Wa Abu pun dilakukan oleh bapaknya si Amin ini. Bapaknya Amin sudah diantar ke seberang bersama ibunya. Beliau pun langsung mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah azan berkumandang, barulah sepasang suami istri ini melangkahkan kaki kanannya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Beliau sudah memasuki alam gaib desa Mentawa. Tetapi di sini, ketika mereka ini baru beberapa langkah masuk ke alam gaib Mentawa ini, mereka sama sekali tidak merasa aneh. Mereka melihat di sekitar tuh masih semak belukar, batang kayu yang besar. Hawanya pun masih seperti di alam manusia lah. Tapi semakin lama mereka masuk, mereka melihat batang-batang kayu yang ada di sekitarnya itu tiba-tiba menghilang, berubah menjadi seperti lapangan, dan mereka mulai melihat binatang-binatang yang tidak mereka lihat di kehidupan nyata. Kijang yang ada di sana, totolnya itu seperti totol emas. Landak yang ada di sana, di ujung duri landak itu seperti duri emas. Dan mereka melihat kalau kera itu ukurannya sangat besar-besar sekali, dan kera-kera yang ada di sana itu menggunakan seperti mahkota. Nah, disitulah kedua orang tua Amin ini sudah mulai masuk ke alam gaib desa Mentawa. Apa yang dikatakan oleh si Pak Abu ini ya, orang yang mengantarkan mereka ke sana tuh memang benar-benar terjadi. Di dalam desa gaib Mentawa itu ada seperti danau. Nah, di dalam danau tersebut itu penuh dengan emas, intan, permata. Semuanya berkilauan. Ya, terlihat dari air itu kilauan yang sangat menggoda sekali. Ibunya Amin di sini hampir tergiur dengan permata yang ada di sana. Berlian, intan berlian, emas yang ada di sana. Tapi bapaknya Amin cepat menangkap tangan ibunya, mengingatkan, "Bu,
Tujuan kita ke sini untuk menyelamatkan anak kita. Kamu ingat pesan Wa Abu? Jangan sampai kita tergoda. Nah, jadi mereka pun terus berjalan memasuki desa gaib Mentawa. Barulah setelah mereka melihat danau yang besar, danau yang berisi perhiasan, mereka mulai masuk ke alam gaib. Tapi alam gaib yang mereka lihat ini tidak seutuhnya itu adalah desa gaib Mentawa. Mereka sama sekali tidak melihat pemukiman, mereka sama sekali tidak melihat warga-warga desa gaib Mentawa ini melakukan aktivitasnya. Hanya ada beberapa orang anak kecil aja yang seliweran. Seperti mereka sedang bermain, dan bapaknya Amin mengatakan kepada ibunya, ya mungkinlah Bu, mungkin disinilah tempatnya kita untuk bersenandung, untuk meminta kepada yang menghuni desa gaib Mentawa ini mengembalikan Amin. Mereka berdua pun, sepasang suami istri ini pun mulai duduk di sebuah batu yang cukup besar dan mereka mulai bersenandung. Membacakan pepeto-pepeto dengan sedikit legu ya, dengan seperti orang nyinden lah, tapi dengan menggunakan bahasa Jambi. Setelah beberapa kali pepeto itu disenandungkan, beberapa penampakan makhluk gaib ya, atau perwujudan penghuni desa Mentawa ini mulai keluar, memperhatikan mereka, dan seketika lokasi batu yang diduduki oleh bapak dan ibunya si Amin ini dipenuhi dengan orang-orang yang tinggal, orang-orang yang berada di desa gaib Mentawa. Di sini mereka sangat terkejut sekali. Mereka mendengar cerita yang ada di luar ya, berkembang yang ada di luar, kalau penghuni desa gaib Mentawa ini adalah makhluk gaib. Perwujudannya ya ada yang menyeramkan, perwujudannya ada yang macam-macam lah yang diceritakan warga. Tapi ketika mereka berada di sana, mereka sama sekali tidak melihat penampakan yang mengerikan. Mereka di sana melihat kalau penduduk yang ada di sana, orang-orang yang ada di desa gaib Mentawa ini, pakaian itu layaknya seperti manusia pada umumnya. Ukuran tubuhnya sama dengan warga-warga yang ada di desa, dan wajahnya cantik-cantik. Kalau wanita cantik-cantik, kalau yang laki-laki ini ganteng-ganteng. Nah, setelah bapaknya si Amin ini bersenandung ya, membacakan pepeto yang diberikan oleh Wa Abu, salah satu orang yang mendengarkan yang ada di kerumunan itu mendatangi sepasang suami istri ini dan bertanya, "Kenapa kamu bisa masuk ke sini? Kenapa kamu bisa menyanyikan lagu ini?" Dan bapaknya si Amin pun di sini langsung mengatakan, "Kedatangan kami di sini meminta kepada datuk-datuk yang ada di sini untuk mengembalikan anak kami." Nah, jadi setelah semua diceritakan kalau anak saya itu namanya Amin, ciri-cirinya seperti ini, hilang dari rumah sudah sekian lama, penduduk desa gaib ini pun mengatakan, "Kami tidak mengambil jiwa anak kamu. Kami tidak ingin menyakiti anak kamu, tidak. Kami senang dengan anak kamu. Kami mau anak kamu tinggal di sini saja." Dan orang gaib ini mengatakan kepada bapaknya Amin, "Ya sudahlah, jangan kamu pikirkan. Anak kamu tinggal di sini sajalah dengan kami. Nanti kami tukar. Kami tukar dengan apa yang kamu mau. Karena kami suka sekali dengan anak kamu. Anak kamu tuh orang baik. Kami tidak akan menyakitinya." Nah, apa yang dikatakan oleh orang gaib ini? Maksudnya dan tujuannya adalah mereka ini senang dengan si Amin. Mereka mau kalau Amin ini seutuhnya akan diambil dengan mereka, akan dijadikan bangsa gaib yang ada di desa Mentawa. Nah, bapaknya Amin di sini memohon kepada yang ada di sana, mengatakan kalau Amin adalah anak kami. Kalau Amin tidak kembali ke rumah seutuhnya, kemana Amin akan pergi? Amin bukan sebangsa kalian. Amin adalah manusia dan Amin memiliki kodrat. Tidak selayaknya Amin tinggal di sini. Setelah bapaknya si Amin meminta dengan hormat, meminta dengan tulus lantaran Allah Subhanahu wa taala, makhluk gaib yang ada di sana, penghuni desa Mentawa pun memberikan kembali jiwanya Amin. Dia mengatakan, setelah purnama berlalu di bulan ini, insya Allah Amin akan kembali ke rumah seutuhnya. Tapi tolong peringatkan kepada Amin, jangan lupa untuk mengirimkan Fatihah untuk kami yang ada di sini. Dan sosok-sosok gaib yang ada di sana pun seketika menghilang. Tempat yang diduduki sama si bapaknya Amin dengan ibunya si Amin ini seketika lenyap di hadapannya. Batu besar itu nggak ada. Mereka itu sedang duduk di sebatang kayu yang sudah tumbang. Nah,
Di sini ibunya Amin langsung ketakutan, langsung menarik bapaknya pulang, dan sesampainya di seberang sungai, Wa Abu sudah menunggu. Wa Abu bertanya, apa yang kalian lihat? Di perjalanan pulanglah, ya. Setelah mereka nyebrang dengan menggunakan perahu, bapaknya Amin ini menceritakan kepada Wa Abu apa yang terjadi, apa yang mereka lihat di sana, dan Wa Abu mengatakan, apa yang kalian lihat itu belum sepenuhnya yang ada di sana. Kalau mau tahu apa yang ada di sana, nanti kita tanya sama anak kamu, kita tanya sama Amin apa yang sebenarnya dia lihat dan apa yang sebenarnya dia alami di desa gaib alam Mentawa. Sesampainya pulang di rumah, kondisi Amin ya masih seperti biasa. Dia sedang duduk menghadap sumur, melihati air yang ada di dalam sumur. Amin sama sekali nggak ngomong. Amin sama sekali ya nggak bergerak, cuma duduk jongkok aja. Memperhatikan apa yang ada di dalam air itu, nggak tahulah apa yang dilihatnya. Selama Amin pulang ke rumah, Amin ini nggak makan. Amin ini nggak minum. Nggak tahu ya, kenapa kondisi Amin bisa bertahan seperti itu tanpa makan dan minum. Wallahu a'lam, itu adalah kuasa yang Allah berikan. Nggak tahu, nggak bisa dipecahkan dengan logika, tapi memang karena Amin nggak makan nggak minum, kondisi badannya kering. Ya, yang tadinya tubuh Amin ini ya nggak kurus-kurus banget lah ya, tapi sekarang kondisinya tuh tinggal tulang dibungkus dengan kulit, dan kulitnya tuh terlihat kering. Bibir Amin pun sudah mulai pecah-pecah, bahkan mengeluarkan darah. Sakingan keringnya karena tidak ada masuk air sama sekali. Nah, jadi setelah malam bulan purnama, kedua orang tua Amin memperhatikan anaknya saat tidur. Anaknya itu tidur sambil telungkupan. Nah, setelah anaknya tertidur dengan lelap, di malam itu kedua orang tuanya Amin ini sholat tahajud, sholat sunnah, sholat hajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah ya Robi, atas kuasamu lah semua ini terjadi. Semua ini adalah takdir yang Engkau berikan kepada anak kami. Sekarang kami hanya dapat meminta kepadamu untuk kesembuhan anak kami. Dan keajaiban pun terjadi pada pagi harinya. Kedua orang tuanya si Amin yang sedang sholat subuh ya, dikagetkan oleh Amin yang keluar dari dalam kamarnya. Membuka pintu, Amin masuk ke kamar mandi, dan setelah keluar dari kamar mandi, kedua orang tua Amin ini kaget melihat anaknya menunaikan sholat subuh. Itulah keajaiban yang Allah berikan. Allah memang selalu memiliki rahasia. Wallahu a'lam, apa yang telah dialami oleh Amin dalam satu malam, semua kejadian ini bisa terjadi, dan apa yang dikatakan oleh orang gaib di desa Mentawa benar-benar terjadi. Mereka mengembalikan jiwanya Amin. Ruhnya Amin seutuhnya sudah ada dalam tubuhnya, dan Amin pun bisa mengenali semua orang yang ada di sana. Nah, jadi setelah Amin sadar pada subuh hari itu, kedua orang tuanya sama sekali tidak menanyakan, belum mau menanyakan. Jadi beberapa hari lah setelah Amin ini mulai sadar, Amin lah yang membuka cerita terlebih dahulu. Pengalamannya ketika malam hari itu dia pergi nembak. Nah, jadi Amin cerita, malam itu dia pamit pergi karena dia pergi sendirian. Teman-temannya nggak mau diajak karena teman-teman ini tahu kalau Amin ini pergi berburu memang agak sengkle. Ya, perbatasan desa Mentawa itu tuh udah nggak dilihat lagi sama Amin. Amin memiliki komitmen, Amin memiliki keteguhan di dalam hatinya. Apa yang ada di desaku ya itulah yang ada di desa ini. Mau hutan manapun, mau rimba manapun, yang ada di sana pastilah makhluk ciptaan Allah. Kenapa kita harus takut? Nah, dengan keberanian Amin lah, dia keluar masuk desa gaib Mentawa. Jadi malam itu Amin ceritakan, dia keluar dari rumah seperti biasa. Pertama-tama tempat yang yang didatangi Amin untuk berburu ini di hutan pinggiran desanya si Amin. Nah, di pinggiran hutan itu Amin ini ngelihat ya, ada perangkap babi yang dipasang oleh warga, tapi di perangkap babi itu bukan babi yang terjerat, melainkan napu dengan ukuran yang besar, Mak, dia bilang. Tapi bulu napu itu mengkilap sekali, layaknya kalau napu itu sudah pakai jubah emas. Nah, Amin di sini kasihan melihat napu itu ngeringki, kesakitan karena kakinya terjerat. Nah, walaupun Amin seorang pemburu, kalau Amin nembak napu itu pasti Amin pastikan, kalau Amin nembak napu atau nembak binatang buruan Amin, peluru Amin itu pasti mengenai tepat sasaran, dan hewan itu pasti akan mati seketika. Hewan itu nggak bakal merasakan sakit, tapi Amin sedih sekali, Pak.
ngelihat Napu yang bulunya mengkilap seperti pakai jubah emas itu, ya Napu ini ngeringkik kesakitan. Nah, Amin di sini lepasinlah Napu itu, Amin lepasin, dan ketika Napu itu Amin lepasin, dia nggak bergerak dari pinggir Amin. Sama sekali, sudah Amin usir ya, hus, Amin lempar pakai kayu, Napu itu pergi. Tapi kalau Amin jalan, Napu itu ngikut dari belakang, ngikutin Amin, dan Napu itu seolah-olah ingin menunjukkan sesuatu. Nah, itulah Amin ngikutin Napu itu masuk ke dalam hutan, sampai ketika Amin melihat sebuah gerbang. Gerbang yang sangat besar sekali. Ya, gerbang itu ya, di dalamnya terlihat cahaya putih kekuning-kuningan. Sampai-sampai mataku tuh silau ngelihatnya, dan Amin pun masuk ke sana. Ketika Amin masuk ke sana, Napu yang memimpin Amin, Napu yang nuntun Amin masuk ke dalam gerbang itu seketika berubah. Berubah menjadi sosok anak kecil, menggunakan pakaian rapi, dan apa yang Amin lihat memang benar-benar. Napu yang Amin lihat tadi, bulunya itu seolah-olah ditutupi oleh jubah emas. Anak kecil itu juga menggunakan jubah emas. Sesampainya di dalam desa tersebut, Amin dapat berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di sana. Amin masuk ke rumah orang tuanya. Amin diperkenalkan dengan orang tuanya. Amin dijamu makanan yang ada di sana. Sama sekali nggak pernah Amin makan. Amin nggak tahu itu makanannya apa, tapi bentuknya enak, rasanya enak sekali, dan rumah-rumah orang yang ada di sana itu sudah berbeda dengan rumah-rumah kita yang ada di dusun ini. Rumah-rumah yang ada di sana itu tidak ada lagi rumah yang dari papan, rumah panggung itu sudah nggak ada lagi. Semua rumah yang ada di sana terbuat dari batu, rumahnya tinggi-tinggi, kacanya bagus-bagus, bahkan di sana sudah masuk penerangan. Ya, penerangan yang dimaksud di sini adalah sudah masuk lampu ya. Di sana jalan-jalannya dipenuhi oleh lampu. Di sana juga keramaian pasarnya itu sudah modern sekali, dan di sana juga sudah banyak orang yang menggunakan sepeda motor dan menggunakan mobil, Pak. Sedangkan di tahun 1970-an ini, di Jambi lah tepatnya, orang-orang yang menggunakan sepeda motor, orang-orang yang menggunakan mobil, iya itu cuma orang-orang kaya. Nah, di sana hampir setiap rumah, hampir setiap orang yang ada di jalan itu, mereka menggunakan sepeda motor yang keren-keren, menggunakan mobil yang bagus-bagus. Amin bingung, aku sekarang sedang berada di mana? Amin pun bertanya dengan anak kecil yang menuntun Amin masuk ke dalam desa Gaib Mentawa ini. Amin bertanya, kita sedang di mana? Dan dia mengatakan, inilah yang dinamakan negeri Mentawa. Mereka yang ada di sana tidak terlihat, tapi mereka yang ada di sana nyata. Saksi hidup yang pernah masuk ke sana adalah Amin. Amin melihat peradaban yang ada di sana sudah jauh lebih maju dari peradaban yang ada di luar. Tepatnya di era tahun 1970-an. Peradaban yang ada di kampung Amin. Listrik aja susah masuk ke sana. Mobil yang ada di sana tuh ya cuman mobil untuk ngangkut-ngangkut sayuran. Ya, motor yang ada di sana tuh kalau Pak Kades yang punya motor tuh wajar. Kalau enggak saudagar kaya, juragan tanah lah yang punya motor. Sedangkan di sana hampir setiap rumah ada motor, dan yang bikin Amin heran, ketika Amin sedang jalan-jalan di tengah keramaian, Amin ini ngedengar suara pesawat. Pesawat yang ada di sana tuh sudah lalu lalang. Layaknya itu sudah menjadi sebuah kota yang sangat maju sekali. Orang-orang yang ada di sana juga penampilannya sangat luar biasa mewah. Kalau perhiasan, Amin bilang, seperti batu permata, seperti emas, ya itu seperti ya, kalau mau tuh kita tinggal mungut aja lah. Seolah-olah sama sekali tidak berarti. Tapi Amin di sana sama sekali, tidak tertarik dengan benda-benda yang seperti itu. Nah, jadi Amin ini kan hilangnya 100 hari. Tepat di hari 100, Amin baru diketemukan. Tapi Amin merasa kalau dia di sana tuh cuma 4 malam. Dia merasakan kalau nginep di rumah anak kecil yang diselamatkan sama si Amin ini tuh cuma 4 malam. Dan di malam kelima, Amin tiba-tiba ingat sama emak, ingat sama bapak. Amin bilang lah sama orang yang ada di sana, sama kedua orang tuanya, sama anak kecil yang manggil Amin nih abang, ya, Dek, abang mau balik, antarin abang balik yuk. Abang nggak tahu jalan keluarnya kemana. Abang rindu sama mak bapak abang, dan abang juga khawatir nanti kedua orang tua abang yang ada di rumah khawatir abang udah 4 hari nggak pulang.
Anak kecil itu sebenarnya menolak untuk Amin ini untuk pulang. Namun kedua orang tuanya mengatakan kepada anak kecil ini, "Yo biarlah, kalau Abang Amin mau pulang, tapi nanti kalau Bang Amin mau datang lagi ke rumah kita, kamu bisa datang menjemput Bang Amin." Nah, di hari kelima yang dirasakan oleh Amin di dalam desa gaib Alam Mentawa inilah, Amin ini diantarkan pulang oleh anak kecil itu, dan si Amin ini diantar sampai ke pinggir sungai. Amin diantarkan ke sana. Nah, jadi kenapa sukma atau jiwanya Amin ini tidak dikembalikan seutuhnya dulu sama si orang gaib yang ada di desa Mentawa ini? Karena ya, mereka tuh lebih menginginkan kalau Amin ini zohirnya pulang ke sana, dan suatu hari nanti Amin ini bisa kembali dijemput oleh mereka. Nah, disinilah yang menjadi tanda tanya besar oleh warga-warga yang ada di Jambi, menjadi pertanyaan dari beberapa sahabat yang menonton video saya di video sebelumnya. Bang, kenapa kalau dikatakan orang desa Mentawa ini menyambut orang yang datang ke sana, orang yang tersesat di sana, kalau masuk ke dalam desa gaib Mentawa disambut dengan baik. Sedangkan orang itu sudah melakukan kesalahan. Ya, seperti di video sebelumnya, orang yang hilang tiba-tiba di dalam desa gaib Mentawa ini, dia tuh nebang kayu. Dan orang-orang gaib yang ada di desa Mentawa tuh marah, "Jangan tebang kayu kami, ini rumah kami." Nah, orang ini hilang, dan ketika dia merasakan dia masuk ke alam desa gaib Mentawa ini, dia merasa kalau dia tuh disambut dengan baik. Nah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat semua. Jadi, yang ada di dalam desa gaib Mentawa itu, menurut cerita yang sudah saya sampaikan, itu seperti manusia pada umumnya. Mereka juga asal-usulnya manusia, tapi orang-orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam, kenapa mereka bisa raib, kenapa mereka bisa membangun kehidupan yang lebih maju dari kita, itu wallahu a'lam. Itu kuasa Allah, dan saya pun nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Nah, kenapa mereka menyambut kita datang ke sana? Orang-orang yang dibawa masuk ke dalam desa Mentawa ini disambut dengan ramah. Karena adat istiadat di sana, siapapun yang bersalah itu pasti akan dihukum. Nah, orang-orang yang dibawa masuk ke dalam desa gaib Mentawa, orang-orang yang melakukan kesalahan, itu sudah salah satu termasuk hukuman yang mereka berikan. Ketika seorang itu masuk ke dalam alam gaib, itu sudah menjadi sebuah hukuman. Karena orang yang masuk ke dalam alam gaib dengan mata zohir, kita akan melihat kejiwaan orang itu pasti akan terganggu. Karena jiwanya atau sukmanya itu sudah berbeda alam. Itu sudah salah satu termasuk hukuman. Dan kenapa ketika orang itu masuk ke sana, kenapa orang itu nggak dihukum, nggak disiksa? Nah, sudah saya katakan dari awal, orang-orang yang ada di dalam desa gaib, orang-orang yang menghuni desa Mentawa, itu adalah orang-orang yang sangat taat sekali beribadah. Tidak mungkin mereka akan menyakiti manusia dengan cara menyiksanya. Nah, jadi orang-orang yang ada di sana, mereka dijamu, mereka dibuat nyaman, dan mereka dibuat betah di sana, agar mereka ini tidak bisa lagi kembali ke dunia manusia. Itu sudah salah satu termasuk hukuman yang paling berat menurut saya. Karena kodratnya, hakikatnya, kita bukan ada di dalam dunia gaib. Kita berada di dunia ini. Di dunia yang sudah Allah tempatkan, sudah Allah sediakan untuk kita, bukan berada di alam gaib. Ketika kita berada di alam gaib, itu sudah lain cerita. Jadi itulah kenapa orang-orang yang masuk ke dalam dimensi alam gaib Mentawa ini, mereka disambut dengan baik. Nah, jadi inilah cerita yang dialami oleh Amin di sekitaran tahun 1970-an. Setelah Amin ini menceritakan kejadian kepada kedua orang tuanya, di sini Amin memiliki kemampuan yang tidak biasa. Warga-warga Mentawa yang keluar dari desa Mentawa, ya, itu Amin bisa melihatnya. Walaupun mereka tidak ingin memperlihatkan wujudnya, walaupun mereka masih menggunakan limunan, tidak terlihat oleh masyarakat lain, tidak terlihat dengan mata zohir kita ya, tapi Amin dapat melihatnya. Dan anak kecil yang diselamatkan Amin itu masih sering datang ke rumah Amin dan berinteraksi kepada Amin. Nah, dengan kemampuan inilah Amin ini dapat mengobati orang yang sakit. Amin dapat mengobati permasalahan di bidang-bidang gaib dan di bidang-bidang mistis. Nah, jadi
Amin tersesat di dalam desa gaib Mentawa itu bukan kesalahan Amin, tapi Amin ini diminta karena warga gaib desa Mentawa merasa berterima kasih. Itulah kisah yang saya ceritakan kali ini di part kedua yang menceritakan desa gaib ala Mentawa. Insya Allah kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman mau mendengarkan cerita ketiga yang akan saya bagikan mengenai desa gaib ala Mentawa, yang menceritakan seseorang yang menikah dengan masyarakat Mentawa dengan seorang wanita yang sangat cantik sekali. Nah, dan beliau sempat memiliki seorang anak gaib yang selalu mengikutinya. Kalau teman-teman setuju untuk saya menceritakannya, tolong tuliskan komentar di bawah. Terima kasih untuk sahabat yang telah mendengarkan kisah misteri ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, salah ucap dalam penyampaian kisah ini. Lebih baik menceritakan sebuah kisah misteri daripada menyembunyikan fakta di balik sebuah realita. Saya Rio Wijaya mengucapkan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sebuah kisah misteri.